Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius, bab 529. Setelah melihat nama di undangan, Wira pun bertanya dengan heran, siapa orang ini? Semalam, kelompok Wira tiba sangat larut di penginapan. Namun, pagi ini, sudah ada orang yang datang berkunjung dan orang itu juga orang yang tidak dikenalnya. Pemilik penginapan buru-buru menjawab, Pak Lasmana itu dermawan di Kabupaten Pirola. Dia sudah memperbaiki jalan, membagikan makanan untuk orang yang tertimpa bencana, merawat anak yatim dan wanita janda, membangun kuil, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Bahkan patih kami juga sangat menghormatinya. Wira berkata dengan kening berkerut, aku mau dengar ucapan yang jujur. Danu yang berdiri di samping mengeluarkan uang sebanyak 5.000 gabak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan menerimanya dengan senang, tetapi tetap berkata dengan sopan, Tuan Wira, Pak Lasmana itu orang dari keluarga kaya kabupaten kami. Hampir setengah rumah yang ada di kota ini adalah miliknya. Bahkan Pak Pati juga agak mewaspadainya. Dengar-dengar, dia juga punya koneksi di kota pusat pemerintahan. Selain ini, aku nggak tahu informasi lainnya lagi. Wira berkata dengan ekspresi datar, kalau begitu, biarkanlah dia masuk. Pemilik penginapan pun merasa lega, lalu berlari keluar. Tidak lama kemudian, Lasmana berjalan masuk bersama dua orang pengawal yang menjinjing kotak makan. Lasmana berkata sambil menangkupkan tangannya, Tuan Wira, selamat datang ke Kabupaten Pirola. Kenapa kamu nggak memberitahuku kamu mau datang? Sebagai tuan tanah di kabupaten ini, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Ini sedikit niat baikku. Walaupun nggak mahal, semuanya dimasak koki. Rasanya juga lumayan enak. Kedua pengawal itu segera membuka kotak makanan yang mereka bawa dan aroma makanan pun menyerbak memenuhi ruangan. Terima kasih, Pak Lasmana. Wira berkata tanpa ekspresi, tapi, kita sepertinya nggak saling kenal, kan? Wira merasa orang yang tiba-tiba datang menyanjungnya pasti tidak berniat baik. Jika dinilai dari reaksi pemilik penginapan sebelumnya, Lasmana seharusnya bukanlah orang yang baik. Tuan Wira, bisnismu sudah terlalu besar sehingga kamu nggak mengingat tokoh kecil sepertiku. Ada sedikit amarah yang melintasi mata Lasmana. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum paksa, aku ini pedagang garam Kabupaten Pirola yang juga membeli garam dari tambak garam Vika. Aku termasuk orang yang mengandalkan Tuan untuk menghasilkan uang. Lasmana tidak menyangka Wira begitu sombong dan berani berpura-pura tidak pernah mendengar tentang dirinya. Pantas saja istana bisa menurunkan dekrit untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja di istana. Baru disanjung sedikit, dia sudah langsung merasa dirinya sangat hebat. Lasmana merasa Wira sangat tidak pandai membawa diri. Pedagang garam. Ekspresi Wira langsung berubah dan dia menjawab, semua bisnis garam ditangani adik sepupuku. Kalau Pak Lasmana mau berdiskusi soal itu, silakan cari dia di Jagabu. Lasmana menggosok-gosok tangannya dan berkata, Tuan Wira, siapa yang nggak tahu kalau orang yang benar-benar berkuasa itu kamu? Jujur saja, jarak pengangkutan garam dari Jagabu hingga Kabupaten Pirola itu 150 km. Oleh karena itu, keluarga Pangestu selalu rugi setiap tahunnya. Harap Tuan bisa turunkan sedikit harganya agar keluarga Pangestu bisa mendapat sedikit keuntungan. Wira terkekeh dan berkata, berhubung keluarga Pangestu rugi setiap tahun, aku akan segera menuliskan surat kepada adik sepupuku untuk berhenti menjual garam kepada keluarga Pangestu. Kalau enggak, keluarga Pangestu bisa bangkrut. Tambak garam Vika memasok garam untuk 3 kota pusat pemerintahan, yaitu Jagabu, Lokana, dan Pinali. Awalnya, saat Wira baru mengakuisisi bisnis garam, pedagang garam dari ketiga kota pusat pemerintahan ini masih sangat patuh dan tidak berani mengeluh. Setelah istana menurunkan dekrit itu, para pedagang garam ini pun mulai berulah. Saat Sony kembali ke Dusun Darmadi di tahun baru kemarin, dia mengatakan bahwa para pedagang garam ini mengutus orang untuk pergi ke tambak garam Vika dan meminta penurunan harga. Di antara mereka, pedagang garam dari kota pusat pemerintahan Lokana yang paling keterlaluan. Sekarang, tambak garam Vika sudah menambah satu proses penyaringan lagi sehingga garam yang dihasilkan adalah garam halus. Berhubung khawatir beban rakyat jelata juga meningkat, Wira memutuskan untuk tetap menjual garam dengan harga 25 gabak per setengah kilogram kepada pedagang garam. Namun, garam di Kabupaten Pirola malah dijual seharga 70 gabak per setengah kilogram. Selain itu, para pedagang ini juga mencampur 20% pasir ke dalam garam halus sebelum menjualnya kepada rakyat jelata. Tak disangka, setelah mengetahui dekrit dari istana, orang-orang ini malah berani meminta pengurangan harga lagi. Mereka benar-benar serakah. Ekspresi Lasmana pun berubah. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum licik, Tuan Wira, sepertinya kamu masih belum tahu perubahan situasi saat ini. Wira mencibir, kalau begitu, coba katakan memangnya bagaimana situasi saat ini.
Lasmana menjawab, istana sudah melarangmu untuk ikut ujian kerajaan. Itu adalah cara mereka merobohkan keluarga Gumilar. Sekarang, nggak ada pejabat di Jagabu yang berani mendukungmu lagi. Saat perang besar berlangsung, kamu sudah meraup kekayaan keluarga bangsawan di Jagabu. Mereka pasti akan balas dendam. Jadi, kamu nggak mungkin bisa mempertahankan tambak garam Vika. Hehe. Wira tersenyum sinis. Setelah Yuda pergi dan istana menurunkan dekrit itu, keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pasti akan menyerang balik. Namun, Wira percaya bahwa Farhan yang mengendalikan balai prefektur, ditambah dengan Chandra, Basuki, Herdian, dan pasukan perbatasan lain yang sudah diangkat menjadi komandan pasti mampu melawan para keluarga bangsawan itu. Selain itu, kamu juga sudah menghabisi Wolfi yang memberontak di Kabupaten Hiloka. Tindakan itu memang terlihat sangat berwibawa, tapi kamu sebenarnya sudah menimbulkan masalah besar. Lasmana mengejek, apa kamu tahu kalau Letnan Jenderal dan Prefektur Lokana sudah turun pangkat gara-gara kamu? Sebelumnya, waktu Pak Satria memerintahkan pasukannya kembali ke kota pusat pemerintahan dan melewati Kabupaten Pirola, aku sempat bertemu dengannya. Dia bilang kalau aku bertemu denganmu suatu hari nanti, aku harus menyambutmu dengan baik. Aku juga dengar tentang Pak Dirja yang merasa sangat kesal terhadapmu. Setelah mendengar ucapan Lasmana, Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka menghabisi Wolfi akan menimbulkan akibat seperti ini. Namun, Lasmana yang mengetahui reaksi kedua orang itu dengan jelas sangatlah menarik. Jika Lasmana tidak sedang menipunya, itu berarti. Awalnya, Wira mengira Lasmana datang karena masalah bisnis garam. Namun, sepertinya inilah tujuan utama Lasmana. Aku tahu kamu itu bukan penakut. Lasmana mendengus, tapi, sekarang kamu sudah masuk ke kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau mau memperluas bisnismu sampai ke kota provinsi, kamu harus melewati tempat ini. Jadi, kamu nggak akan bisa menghindari Pak Satria dan Pak Dirja. Wira memicingkan matanya dan bertanya, apa kamu lagi menyampaikan ancaman mereka padaku? Kata-kata Tuan sudah berlebihan. Lasmana tersenyum tipis dan berkata, aku ingin membantumu menyelesaikan konflik dengan Pak Satria dan Pak Dirja. Dengan begitu, kamu pasti bisa berbisnis di kota provinsi tanpa halangan. Wira tersenyum, lalu bertanya, bagaimana kamu mau membantuku menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya, cara penyelesaiannya nggak susah, tapi juga nggak gampang. Lasmana mendengus, para pejabat merasa naik jabatan akan membawa kekayaan. Sekarang, kamu sudah menyebabkan Pak Satria dan Pak Dirja turun pangkat. Asalkan kamu memberikan mereka sejumlah uang supaya mereka bisa kembali ke posisi sebelumnya, lalu memberikan sedikit ganti rugi atas kegundahan mereka selama ini, aku rasa mereka nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Wira memicingkan matanya dan bertanya, ternyata kamu itu perantara mereka. Katakanlah, berapa banyak uang yang mereka inginkan? Tuan Wira, kamu sudah berpikir kejauhan. Aku bukan perantara mereka. Aku hanya mau membantumu. Kejujuran Wira membuat Lasmana terkejut. Dia buru-buru melanjutkan, sekarang, uang yang dibutuhkan untuk naik ke posisi prefektur tingkat 4 atas sebesar 30 juta, sedangkan posisi letnan jenderal tingkat kelima atas butuh 5 juta. Hanya untuk mengembalikan pangkat mereka ke posisi sebelumnya, kamu butuh mengeluarkan sekitar 40 juta. Ditambah dengan sedikit ganti rugi untuk mereka, seharusnya 100 juta sudah cukup. Wira mengerutkan keningnya dan bergumam, 100 juta. Uang sebesar 100 juta memang bukanlah apa-apa bagi Wira. Namun, itu tetap merupakan jumlah yang sangat besar. Pajak setahun di kabupaten kebanyakan hanya sekitar 2-3 juta, sedangkan pajak setahun di kota pusat pemerintahan sekitar 100 juta. Di sisi lain, keluarga kaya kabupaten rata-rata mampu mengumpulkan 200-300 juta dari merampas kekayaan orang lain. Dalam satu kabupaten, paling banyak hanya ada 3-4 keluarga kaya seperti itu. Uang sebesar 100 juta memang banyak, tapi itu seharusnya bukan masalah bagi Tuan. Lasmana terkekeh dan melanjutkan, kamu sudah meraup setidaknya miliaran saat perang besar kemarin. Selain itu, kamu juga punya bisnis sabun, gula, dan pedang treksa yang menghasilkan banyak uang. Kedua orang itu hanya menginginkan sedikit uang. Kamu anggap saja buang sial. Wira tertawa, lalu bertanya, kalau mereka mau uang sebesar 100 juta, kamu mau apa? Bersambung.